Mohon izin, beberapa waktu ini akan kami mulai acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang. Kami aturkan kembali kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa S2, S3, Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Just Lecturer, aplikasi pemodelan persamaan struktural SEM atau Structural Equation Modeling dalam penelitian pembelajaran sains. Dan mohon izin sebelum itu kami izin menyapa yang terhormat Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Wasis MSI, yang kami hormati Wakil Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Vida Rahmadiarti MKes, juga yang kami hormati Wakil Dekan Bidang 2, Dr. Dian Novita ST MPD, yang kami hormati Koordinator Prodi S3 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Suyatno MPD, yang kami hormati Koordinator Prodi S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Eko Haryono SPD MPD, beserta dengan rekan-rekan mahasiswa S2, S3 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya, dan juga tidak lupa pula pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yang kami hormati Profesor Dr. Hari Sutrisno MSI, dan Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kami semuanya diberikan kesempatan untuk dapat bersua kembali dalam acara hari ini, kuliah tamu, yang mana kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh program studi S2 S3 Pendidikan Sains FMIPA Universitas Negeri Surabaya, yang mana dalam kesempatan kali ini kita menghadirkan seorang guru besar dari bidang matematika dan IPA untuk membahas bagaimana structural equation modeling ini diterapkan dalam penelitian pembelajaran sains. Dan hadirin yang berbahagia, sebelum itu marilah kita mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kami persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Universitas Negeri Surabaya berperan aktif mencerdaskan bangsa, tangguh martabat berbudaya, tulus berbakti laksanakan tridharma, unggul berprestasi, karya inovatif, olahraga, ilmu dan seni, inklusif, adaptif, kolaboratif, untuk kejayaan negeri. Dalam tempat kamu raih wajib kamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan kebersamaan, teguhkan jiwamu untuk UNESA satuan dari depan. Dalam tempat kamu raih wajib kamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan kebersamaan, teguhkan jiwamu untuk UNESA satuan dari depan. Terima kasih dihaturkan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh Koordinator Prodi S3 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang kami hormati Profesor Dr. Suyatno MSI. Kami silakan. Oke, terima kasih Mbak Fatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati eh, Bapak Dekan FMIPA Unesa, Profesor Dr. Wasis MSI, yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ibu WD2, Ibu Dr. Dianovita, STMPD. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Dr. Hari Sutrisno, MSI. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih Prof. Hari, semoga selalu sehat, nggih. Yang saya hormati Profesor Dr. Eko Haryono MPD selaku Korprodi S2 Pendidikan Sains FMIPA Unesa. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi S2 dan S3 Pendidikan Sains FMIPA Unesa. Yang saya hormati eh, segenap mahasiswa dan alumni dari Prodi S2 dan S3 Pendidikan Sains FMIPA Unesa, serta Bapak Ibu peserta yang berasal dari luar Unesa. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberkahi kita sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan guest lecture atau kuliah tamu di Prodi S2 dan S3 Pendidikan Sains FMIPA Unesa. Bapak Ibu, pada tahun 2025 sudah ada beberapa kegiatan kuliah tamu di Prodi S2 dan S3 Pendidikan Sains. Pada beberapa kegiatan sebelumnya, Prof. Eko yang mewakili untuk memberikan sambutan, lalu pada kegiatan ini saya yang memperoleh tugas untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ibu semua. Monggo, Bro. Nggih. Hmm. Sebentar. Kelihatan enggak, Mas? Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung kita bertemu pada pagi hari ini, saya akan memberikan informasi terkait dengan
Prodi S3 Pendidikan Sains FMIPA Unesa beserta Prodi S2 Pendidikan Sains serta Prodi Pasca Sarjana yang ada di lingkungan FMIPA Unesa. Bapak Ibu, Prodi S3 Pendidikan Sains ini memiliki visi yang baru. Pada profil tadi adalah visi yang lama. Jadi dengan adanya dengan berubahnya status UNESA menjadi PTNBH, maka semua fakultas termasuk Fakultas MIPA dan program studi menyesuaikan visinya dengan visi universitas. Sehingga visi Prodi S3 yang baru adalah mengembangkan inovasi dalam pendidikan sains berbasis budaya bangsa dan sains edupreneurship. Karena visi di UNISA itu eh, ada muatan kewirausahaannya. Kemudian Bapak Ibu izin menginformasikan bahwa Prodi S3 Pendidikan Sains ini sudah berdiri pada tahun 2010. Jadi berdasarkan SK eh, pada tanggal 15 September 2010, Prodi ini berdiri di UNESA. Pada saat itu masih di lingkungan di bawah naungan Pasca Sarjana UNESA. Kemudian Alhamdulillah pada akreditasi yang terakhir pada tahun 2025 bulan Mei kemarin, Prodi ini memperoleh akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan berlaku mulai tahun 2025 sampai 2030. Kemudian eh, Prodi S3 Pendidikan Sains bersama dengan Prodi S2 Pendidikan Sains serta S2 dan S3 Pendidikan Matematika di FMIPA Unesa juga terakreditasi internasional, memperoleh akreditasi internasional dari ASIIN. Ini berlaku tahun 2024 sampai tahun 2029. Bapak Ibu, ini adalah beberapa prodi magister yang ada di FMIPA Unesa. Jadi di FMIPA Unesa ada 7 program S2, mudah-mudahan tidak salah. Jadi ada yang paling senior adalah S2 Pendidikan Matematika, kemudian yang kedua S2 Pendidikan Sains, kemudian berikutnya adalah S2 Pendidikan Biologi, lalu ada S2 Pendidikan Fisika, ada S2 Kimia, S2 Fisika, dan S2 Matematika. Jadi ini nanti barangkali bisa menjadi pilihan untuk studi lanjut dari eh, keluarga atau mungkin kolega dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk prodi S3-nya, untuk di MIPA baru ada 2. Yang paling senior adalah S3 Pendidikan Matematika. Kemudian yang kedua adalah S3 Pendidikan Sains. Bapak Ibu, dengan diraihnya akreditasi unggul ya untuk prodi S3 Pendidikan Sains serta S3 Pendidikan Matematika serta S2 Pendidikan Sains, maka ada beberapa peluang beasiswa yang bisa diraih oleh calon mahasiswa. Jadi calon mahasiswa bisa memanfaatkan peluang beasiswa ini untuk studi di S2 Pendidikan Sains, di S3 Pendidikan Sains maupun di S3 Pendidikan Matematika. Karena kebetulan ketiga prodi ini sudah memperoleh akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Pendidikan. Yang pertama adalah beasiswa LPDP. Jadi ini insya Allah nanti kalau prodi S2 sudah lama Bapak Ibu, yang S2 Pendidikan Sains. Tapi untuk S3 Pendidikan Sains dan S3 Pendidikan Matematika, insya Allah mulai tahun depan, biasanya bulan Februari itu ada pembukaan LPDP tahap 1, itu insya Allah sudah terindeks di lembaga LPDP ini, sehingga bisa menawarkan beasiswa untuk calon mahasiswa baru. Kemudian mulai tahun kemarin, mulai tahun 2025,
karena bulan Mei kemarin sudah terakreditasi unggul, maka beberapa calon mahasiswa sudah bisa memperoleh beasiswa doktor untuk dosen Indonesia. Jadi ini untuk yang S3. Kemudian eh, juga ada calon mahasiswa yang memperoleh beasiswa unggulan dari Kemendikbud ya. Jadi walaupun sekarang Kemendikbudnya masih sudah diganti, tetapi nama beasiswa ini masih beasiswa unggulan Kemendikbud. Jadi ada calon mahasiswa kami atau ada mahasiswa kami yang tahun 2025 berhasil memperoleh beasiswa unggulan ini. Kemudian untuk yang calon atau mahasiswa yang berasal dari Kementerian Agama, nanti ada beasiswa Indonesia Bangkit. Nanti insya Allah eh, di Prodi S3, Pendidikan Sains dan Matematika ini sudah bisa masuk dalam list beasiswa Indonesia Bangkit dari Kemenag. Jadi ini adalah beberapa peluang beasiswa dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh calon mahasiswa yang akan studi di S2 Pendidikan Sains, di S3 Pendidikan Sains maupun di S3 Pendidikan Matematika di MIPA Unesa ini. Kemudian Bapak Ibu untuk kebetulan pada periode semester genap ini, jadi Prodi Pasca Sarjana FMIPA Unesa termasuk semua prodi pasca sarjana yang ada di Unesa itu membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk periode semester genap 2005-2006. Jadi untuk S3 nanti ada dua jalur yang bisa dipilih. Jadi ada jalur kuliah dan penelitian. Jadi perbedaannya nanti kalau jalur kuliah berarti menempuh mata kuliah teori 27 SKS, kemudian mata kuliah kelompok tugas akhir itu 58 SKS. Lalu untuk tagihan untuk lulus maka minimal punya publikasi satu publikasi di jurnal internasional bereputasi. Sedangkan untuk jalur penelitian itu mata kuliahnya hanya dua masing-masing 4 SKS, yaitu 8 SKS. Setelah itu adalah semua mata kuliah kelompok tugas akhir ya. Tugas akhir itu ya ada mata kuliah proposal, penelitian, kemudian seminar hasil, publikasi, dan disertasi. Lalu untuk yang jalur penelitian minimal untuk lulusnya adalah punya dua publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, jadi ini yang selama ini dilakukan untuk prodi yang doktor ya, baik di S3 Pendidikan Sains maupun S3 Pendidikan Matematika. Kemudian Propeko untuk prodi S2 Pendidikan Sains sedang merencanakan untuk membuka jalur penelitian ya. Nanti mungkin di periode semester genap ini atau mungkin di tahun ajaran yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu, pada periode semester genap ini dibuka dua gelombang untuk untuk pendaftaran mahasiswa baru. Jadi gelombang pertama ini dibuka 1 Oktober sampai 28 November. Kemudian nanti ada penilaian portofolio dan wawancara itu 30 sampai 5 Desember. Kemudian pengumuman mahasiswa yang lulus itu adalah 6 Desember. Lalu pembayaran UKT-nya 6 sampai 15 Desember dan perkuliahan dimulai pada awal Februari 2026. Kemudian untuk gelombang 2 itu ada dibuka eh, tanggal 6 Desember sampai 16 Januari. Kemudian penilaian 18 sampai 22 Januari. Kemudian pengumuman 23 Januari. Lalu perkuliahan nanti sama yaitu di awal Februari 2026. Jadi ini eh, sambil saya informasikan terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru di program Pasca Sarjana di FMIPA maupun di seluruh Unesa. Kemudian untuk seleksi masuk itu ada penilaian portofolio, lalu ada tes wawancara,
untuk portofolio yang nanti akan diupload di web pendaftaran di Admisi UNESA, yaitu adalah kalau S3 itu adalah ijazah prodi S2 dan transkrip nilainya. Nanti kalau S2 ya berarti ijazah S1-nya begitu. Lalu sertifikat akreditasi prodi S2-nya. Kemudian nanti kalau S2 maka adalah sertifikat akreditasi untuk prodi S1-nya. Lalu ada karya ilmiah yang pernah dihasilkan, bisa proceeding seminar atau mungkin jurnal yang pernah dipublikasikan. Lalu sertifikat kemampuan bahasa Inggris, ya bisa dalam bentuk TOEFL atau TEP atau sejenisnya. Lalu ada rancangan penelitian yang akan dilakukan. Lalu surat rekomendasi dari dua orang yang mengetahui kemampuan akademik dan kepribadian dari calon mahasiswa, ya bisa Ya, dari nggak tahu ya. dari Soalnya mau pembimbingnya pada saat di S2 atau di S1 Sarah tuh Kresto. atau pimpinan dari lembaga seandainya Bapak Ibu ini adalah Ini berasal langsung dari bikin. uh, guru yang lain. Kemudian nanti ada tes wawancara, kemudian nanti berdasarkan kedua ini maka dilakukan penetapan kelulusan dari calon mahasiswa. Jadi untuk pendaftarannya nanti silakan bisa mengunjungi web Admisi UNESA, yaitu admisi.unesa.ac.id, lalu memilih menu jadwal pendaftaran S2 S3 pada tab pendaftaran, lalu diikuti saja tahap-tahap yang sudah ditentukan oleh Admisi UNESA. Kemudian mengupload dokumen portofolio yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk biaya pendidikannya untuk program magister itu untuk kelas reguler itu adalah 8 juta, untuk kelas kerjasama 10 juta. Bapak Ibu, untuk besaran UKT di UNESA ini ada grade sesuai dengan semesternya. Jadi kalau S2 1 sampai 4 ini normal UKT-nya. Nanti kalau kebetulan ada kebetulan molor begitu ya, misalnya sampai semester 5, semester 6 maka UKT-nya adalah 50%-nya. Lalu kalau 7 sampai 8 maka naik lagi dari 8 menjadi 6 juta dan 10 menjadi 7,5 juta. Untuk yang program studi doktor itu untuk reguler 10 juta, untuk kerjasama 12 juta, 1 sampai 6 atau sampai 3 tahun atau 1 ya, jadi sampai 3 tahun itu UKT-nya normal, itu 78 menjadi separuhnya, 9-10 naik lagi, dan 11 sampai 12 kalau misalnya ada Bapak Ibu molor begitu ya. Tapi nanti insya Allah Bapak Ibu dosen akan berupaya agar Bapak Ibu ini bisa lulus tepat waktu ya. Seandainya molor begitu ya mungkin hanya 1 semester gitu ya. Insya Allah nanti kami dari Prodi dan Bapak Ibu dosen akan berupaya agar Bapak Ibu semua bisa selesai tepat pada waktunya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu informasi terkait dengan Prodi S2 dan S3 Ya keluar yang ada di FMIPA UNESA. disangka mata apakah lain. Mudah-mudahan nanti informasi ini bermanfaat untuk mungkin ada keluarga atau mungkin kolega yang ingin membutuhkan informasi terkait dengan studi lanjut. Ya, terima kasih yang terakhir kepada Prof. Hari yang sudah berkenan untuk memberikan materi terkait dengan aplikasi pemodelan persamaan struktural ya atau SEM. Jadi kami pernah beberapa kali pada saat kegiatan ketemu dengan Prof. Hari, beliau bercerita punya pengalaman membimbing mahasiswa S3 yang menggunakan topik yaitu menggunakan analisis SEM ini ya Bapak Ibu.
Jadi kalau saya amati bahwa di Prodi S3 Pendidikan Sains belum ada disertasi yang menggunakan aplikasi pemodelan persamaan struktural ya. Tetapi Prof. Hari sudah punya pengalaman membimbing disertasi mahasiswa dengan topik tersebut dan pada saat wawancara dengan calon mahasiswa baru tahun 2025 kemarin, kelihatannya ada beberapa mahasiswa yang berminat topik disertasinya terkait dengan SEM ya, sehingga saya ingat hal itu dan Prof. Hari kebetulan longgar. Nanti kita bisa belajar bersama dengan Prof. Hari bagaimana menggunakan SEM ini untuk ya sebagai apa ini sebagai topik dari penelitian disertasi atau mungkin bisa diaplikasikan untuk analisis yang lain. Ya, saya kira Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Suyatno. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan oleh Wakil Dekan Bidang 2 yang kami hormati Dr. Dian Novita ST MPD sekaligus membuka acara pada hari ini. Kami silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Fatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat narasumber guest lecture kuliah tamu hari ini, Profesor Dr. Hari Sutrisno MSI dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi, Prof. Terima kasih menyediakan waktunya untuk kegiatan hari ini. Yang terhormat Koor Prodi S2 Pendidikan Sains FMIPA, Profesor Dr. Eko Haryono MPD. Yang terhormat Koor Prodi S3 Pendidikan Sains FMIPA UNESA. Yang terhormat Profesor Dr. Suyatno MSI. Yang terhormat Bapak Ibu dosen S2 dan S3 Pendidikan Sains, serta mahasiswa S2 S3 Pendidikan Sains FMIPA UNESA. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita diberi rahmat dan hidayahnya dapat bertemu secara online pada kegiatan kuliah tamu dari Prodi S2 dan S3 Pendidikan Sains FMIPA UNESA ini. Semoga dengan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat mengikuti kegiatan dan memperoleh manfaat dari kegiatan hari ini. Pada penelitian bidang pendidikan sains, kita pahami bahwa perkembangannya sudah sangat pesat, tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Yatno, jika perlu ada mungkin beberapa analisis atau metodologi yang dapat digunakan karena tuntutan semakin kompleksnya hal-hal yang mungkin dapat dilakukan untuk perkembangan riset pendidikan sains. Nah, aplikasi pemodelan persamaan struktural ini pastinya dapat menjawab salah satu menjawab terkait hal-hal pendekatan analisis secara kompleks yang dapat digunakan baik itu oleh peneliti pendidikan sains maupun oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhirnya. Sehingga harapannya dari kuliah tamu ini dapat memperkuat budaya riset di program studi, menginspirasi dan mempercepat penyusunan tugas akhir yang ada, serta meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa maupun dosen agar dapat bersaing di forum ilmiah internasional.
Terima kasih sekali lagi atas kesediaan narasumber Profesor Dr. Hari Sutrisno MSI yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita gunakan dan dapat memberikan manfaat dan membuka wawasan serta mendorong kita untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah tamu dengan tema aplikasi pemodelan persamaan struktural SEM dalam penelitian pembelajaran sains secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terima kasih banyak Ibu Dian. Dan boleh diberikan reaction love-nya Bapak Ibu. Alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini sudah resmi dibuka dan insya Allah kita akan masuk di sesi acara inti yang mana tentunya sangat bermanfaat sekali kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin sebelum kita lanjut masuk di sesi acara inti atau penyampaian materi, mohon izin untuk kami lakukan terlebih dahulu sesi dokumentasi. Untuk itu mohon bersiap kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menyalakan kameranya. Kami pandu terlebih dahulu untuk di slide pertama. Mohon berkenan untuk bersiap diri dan berpose senyum terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, kami mohon izin untuk mengambil fotonya. 1, 2, 3. Boleh sembari mengepalkan tangan Bapak Ibu? 1, 2, 3. Terima kasih. Kita bergeser ke slide kedua. Kami hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sembari mengepalkan tangan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi inti pada hari ini di mana kita akan mendengarkan bersama-sama materi yang sangat luar biasa ini terkait dengan SEM yang mana kita mengetahui bahwa SEM ini adalah salah satu metode penelitian yang ini penting untuk di zaman sekarang karena ini nantinya kita bisa mengetahui bagaimana menganalisis hubungan variabel, kemudian cara untuk menginterpretasi data, dan mungkin bisa membantu tugas akhir kita nantinya. Dan oleh karena itu, untuk sesi penyampaian materi inti ini nantinya akan dipandu secara langsung oleh yang kami hormati Ibu Nurita Apridiana Lestari SPD MPD. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Ibu untuk dapat memimpin acara penyampaian materi ini. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fatim untuk waktunya. Mohon izin suara saya sudah terdengar Mbak Fatim? Sudah Ibu, sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyapa yang kami hormati pimpinan FMIPA yang pada hari ini dihadiri oleh Ibu Wakil Dekan 2, Dr. Dian Novita ST MPD. Kemudian yang kami hormati Korprodi dari S2 Pendidikan Sains dan juga S3 Pendidikan Sains, Profesor Dr. Eko Haryono MPD. Selamat pagi, Prof. Dan Profesor Dr. Suyatno MSI, selamat pagi Prof. Bapak Ibu peserta kegiatan kuliah tamu yang pada hari ini akan mendapatkan materi seperti itu dari Profesor Dr. Hari Sutrisno MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa mendapat kesempatan untuk mendengarkan pemaparan materi terkait dengan bagaimana aplikasi pemodelan dari persamaan struktural atau SEM dalam penelitian pembelajaran sains. Nah, sebelum kami memberikan kesempatan kepada Prof. Hari untuk dapat memberikan materi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Prof. Hari.
Bapak Ibu, Prof. Hari saat ini mengajar di bidang kimia, nggih. Khususnya bidang keahlian beliau di kimia anorganik seperti itu di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau guru besar yang sudah menuliskan banyak artikel, baik itu di jurnal nasional, jurnal internasional, bahkan juga menerbitkan banyak buku. Nah, salah satu buku beliau di sini adalah terkait dengan SEM, Structural Equation Modeling. Nah, pada kesempatan kali ini, mohon izin Prof. Heri untuk berkenan memberikan materi tersebut kepada kami supaya kami bisa belajar begitu. Karena SEM ini untuk yang kaum awam seperti kami terlihat sulit seperti itu, Prof. Ketika diaplikasikan dalam analisis data, baik untuk tugas akhir maupun di penulisan artikel. Jadi kami sangat ingin belajar dari Prof. Hari pada kesempatan pagi kali ini. Nggih. Supaya bisa kita cepat mendengarkan materi, monggo kami persilakan kepada Prof. Hari untuk dapat memberikan materi tersebut kepada kami. Kepada Prof. Hari dipersilakan. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah jelas suara Waalaikumsalam. saya ya? Jelas sekali, Prof. Oke, matur. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan FMIPA Paunisa, terima kasih telah membuka acara ini. Kemudian pada yang terhormat Prof. Suyatno sebagai Korprodi Pendidikan Sains S3 dan Prof. Eko sebagai Korprodi Pendidikan S2, Pendidikan Sains S2, Bapak Ibu dosen dan peserta acara ini, dosen tamu, untuk kita akan berdiskusi terkait dengan pemodelan persamaan struktural. Tadi saya lihat beberapa dosen di MIPA Kimia ada itu Dr. Pujianto itu. Terima kasih Pak Ide. Tadi kan sudah datang alumni Unesa itu ya, Pak Dr. Pujianto. Ketua Kemudian IKA, ada Prof. Hari. Ketua IKA. alumni. Oh iya ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sudah Puji. datang ya. Terus ada Prof. Diah, tadi ada sudah terlihat ya, itu Diah Purwaningsih dari Pendidikan Kimia. Oke, kita akan memulai ini apa namanya, kita share ya. Sudah terlihat gitu ya. Sudah, Prof. Ya. Jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya deg-degan itu bicara tentang SEM ini karena gini, SEM itu dulunya saya itu dalam keterpaksaan. Jadi waktu itu COVID, saya kebingungan. Kalau mau penelitian treatment itu akan kesulitan untuk berhadapan dengan mahasiswa itu terkait dengan sampelnya. Padahal kualitas S2, S3 itu harus tentunya kita menjaga kualitas gitu. Sehingga ada beberapa prodi di universitas lain itu malah S2-nya kajian pustaka. Karena tahunya waktu dia S3 tempat kami, kita wawancarai, S2 Anda apa gitu. Kajian pustaka, waduh kalau gitu, padahal dia mau bayar riset. Saya bilang, nanti saya kan Anda nggak mampu kalau pakaian aja baikor saja. Itu. Jadi beberapa prodi universitas lain itu terpaksa pakai kajian pustaka, padahal pendidikan sains gitu. Kita dalam keterpaksaan akhirnya bagaimana untuk menjaga kualitas itu ketemulah penelitian survei. Survei itu kan hanya kita pakai Google Form gitu kan. Terus penelitian kuantitatif pakai metode survei. Nah, muncullah ini SEM ini dari baca SEM. Kedua juga untuk menjaga keheterogenitas tema. Karena banyak, kebetulan saya dengan Prof. Suyatno itu asesor Ban PT, Alamdik. Kemana-mana ternyata saya lihat banyak S2, S3 itu penelitiannya R&D, pengembangan semua. Jadi seperti kok nggak temanya kok homogen itu. Tempat kita juga gitu banyak R&D.
Makanya kita pakai cari tema yang lain. Gitulah. Walaupun ini penelitian survei, bukan, tapi kuantitatif, tidak treatment ya, tidak melakukan treatment. Jadilah muncullah saya belajar tentang sel. Sehingga inilah buku yang terpaksa dengan kepaksaan ya menulis untuk memberi petunjuk ya, walaupun mungkin ya tidak banyak yang salah juga mungkin loh ya, untuk kita berdiskusi. Makanya hari ini kita intinya diskusi bersama gitu terkait dengan ini. Jadi SEM itu sebenarnya teknik kuantitatif multivariat. Sebenarnya gabungan dua analisis, yaitu analisis faktor dan analisis jalur. Digabung bentuklah SEM. Nah, untuk S2, S3, standar kita ya untuk UNY itu MIPA kimia misalnya, S2 kimia, dulu waktu saya ke Prodi, itu standarnya multivariat. Minimal 2 variabel terikat misalnya. Mungkin di tempat lain nggak ada standar seperti itu. Karena begini, untuk S1 univariat. Untuk S2 minimal bivariat. Gitu. S3 nanti multivariat, bahkan ada bimbingan saya ada 8 variabel. Terus 8 variabel, 3 zona gitu. Zona manajemen, zona guru, zona siswa. Nah itu kan variabelnya, karena hidup itu sebenarnya bukan univariat, mesti hidup itu multivariat. Contoh, kita yang mempengaruhi prestasi kita bukan hanya IQ kita, bisa aja kegigihan akademik, lingkungan belajar, langgam belajar, gaya belajar, banyak yang mempengaruhi dalam hidup kita untuk mencapai suatu prestasi gitu. Jadi kita kan belajar univariat itu kan ya untuk belajar S1 itu belajar masih. Maka univariat misalnya yang prestasi saja. Padahal ada faktor lain, variabel lain yang mempengaruhi. Kadang-kadang kita abaikan sebagai variabel asing. Gitu. Nah, untuk S2 bahkan S3 itu setuntas-tuntasnya variabel apa yang mempengaruhi dalam atau yang dipengaruhi treatment, itulah kita teliti, itu yang disebut dengan multivariat. Nah, kadang-kadang yang fatalnya lagi, jelas-jelas penelitian itu multivariat, analisisnya pakai univariat. Nah, itu fatal. Beberapa saya nguji di tempat lain S3, 4 variabel ujinya univariat. Jelas-jelas enggak matching itu. Jadi jelas-jelas 4 variabel ujinya univariat. Enggak cocok sama sekali gitu. Enggak tepat analisisnya seperti itu. Jadi maka perlu analisis yang tepat untuk kondisi yang tepat. Saya juga pernah uji di tempat prodi lain di UNY. 3 variabel terikat, multivariat pakai univariat. Nah ini gimana? Karena saya waktu itu pengganti terakhir pada waktu ujian saat terakhir itu ujian terbuka. Nggak mungkin saya nyala-nyalakan, jelas ini salah analisisnya itu. Makanya saya gimana ya, seperti antara ragu-ragu karena ujian-ujian terbuka begitu. Jelas-jelas 3 variabel, 1 subjek 3 variabel. Analisis pakai analisis univariat, gitu. Kurang tepat. Nah itu banyak. Jadi makanya sering saya ke masa S2 S3 jangan mengandalkan 100% pada tesis, pada disertasi itu. Jangan mengandalkan 100%. Belum tentu tepat juga analisisnya itu. Begitu kira-kira. Kemudian untuk SEM ini banyak namanya, ya, pemodelan variabel laten, bisa pemodelan struktur kovarian, kemudian kausal dan sebagainya. Jadi namanya itu banyak. Ya. Nah, ini contoh. Jadi untuk penelitian SEM itu bukan hanya penelitian kuantitatif saja, tapi bisa juga mix metode. Ini contohnya. Pada sekuensial pertama desainnya adalah grounded theory. Jadi kualitatif, fase kualitatif. Kemudian diikuti kuantitatif. Baru kuantitatif lagi itu adalah verifikasi. Model yang sudah ditemukan di bawah ini. Ya tentu ini dengan sampel yang lain. Apakah betul model yang ditemukan di bawah ini betul-betul tepat? Sudah tepat.
dengan populasi yang lain. Makanya ini diverifikasi nih di sini. Kalau betul model itu ini berarti modelnya sudah valid. Sudah berarti modelnya itu sudah. Ini contoh penelitian mixed sequential design, method ini. Jadi kualitatif, kuantitatifnya pakai SEM, terus verifikasinya pakai SEM juga. Sehingga untuk meyakinkan model yang step ke bawah ini, formulasi model baru ini memang model yang tepat. Gitu. Ini contoh penggunaan dalam aplikasi. Gitu. Kemudian untuk yang multivariat. Jadi hidup ini multivariat. Sehingga kalau kita ingin menyelesaikan sedetail-detailnya, setuntas-tuntasnya suatu persoalan, ya multivariat data. Contohnya siswa punya satu siswa diukur kegiatan akademiknya, motivasi belajar, kemandirian belajar, prestasi kognitif. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 variabel. Berarti satu sampel subjek 4 variabel. Ini berarti multivariat. Tapi kalau makanya S1 itu cukuplah prestasi belajar atau prestasi kognitif. Untuk S2 mestinya ya mungkin 2, misalnya prestasi belajar dan motivasi belajar misalnya. Itu sudah bivariat. Untuk S3 ya selengkap-lengkapnya. Misalnya kita mengembangkan suatu model diperlakukan, efek dari model itu kan ada efek langsung, direct interactional effect dan nurturing effect. Ya semua efek ini diteliti setuntas-tuntasnya. Kalau S3 begitu. Makanya di S3 pendidikan kimia kami 4 minimal, 4 variabel. Yang paling besar dilihat itu dari mengembangkan model misalnya. Dari model itu ada sintak itu keluarlah variabel-variabel dari sintak itu. Variabel itu kemudian diidentifikasi ada berapa, yang efek interactional berapa, efek nurturingnya berapa, pengiringnya berapa, terus dipilih yang paling besar-besar, yang efek yang dominan. Oh, akhirnya misalnya 4 lah variabel yang diambil sebagai, bahkan banyak beberapa masa di PIP ada yang 8 variabel, ada yang 12 variabel. Jadi memang untuk S3 itu setuntas-tuntasnya gitu. Variabel-variabel apa yang dipengaruhi oleh suatu treatment. Tapi kalau untuk S1 cukuplah S1 variabel saja. Karena S1 itu kan ada belajar. Tapi kalau S2 mestinya bivariat lah minimal gitu kan. Ya, kalau S2 ya. Nah, misalnya penelitian R&D, tahap pertama penelitian kualitatif. Tahap kedua itu untuk mengetahui efektivitas dari yang kita kembangkan. Misalnya model yang kita kembangkan tahap 1, tahap 2 kita aplikasikan, efeknya sumber efektifnya berapa, itu dalam multivariat data atau bivariat minimal. Itu kalau S2. Ya. Jadi kalau S2 masih univariat, yaitu setara S1. Kalaupun univariat, kalau S2 harusnya kedalaman dan keluasan. Kalaupun 1 ya sampai dalam, sampai mapping. Bahkan sampai beda dimensi. Presentasi item sampai mapping, ya seperti itu akan lebih. Kalau memang univariat S2 ya harus sampai dalam, tapi kalau S1 ya univariat tapi ya tidak dalam, itulah ini. Dan seterusnya ini orang tinggi berat badan. Jadi seperti ini kegiatan akademik variabel laten, motivasi belajar variabel laten, kemandirian belajar variabel laten, prestasi kognitif variabel terobservasi atau observed variabel ini, yaitu. Nah, untuk organisasi multivariat ada beberapa teknik ini analisis. Ya, teknik analisis pertama analisis cluster, analisis EVA, exploratory factor analysis. Itu yang exploratory, yang konfirmasi apa? CFA, confirmatory factor analysis. Terus ANAVA, MANUVA, multivariat analisis varian. Terus teknik analisis kedua ini varian based SEM atau PLSM. Nah, ini untuk hanya satu arah. Kalau yang konfirmasi covariant based SEM, ini bisa 2 arah kausal, bisa 1 arah. Jadi kalau hanya semua 1 arah harus pakai FBSEM. Biasanya untuk FBSEM ini atau PLSM itu sampelnya 100 sudah cukup. Tapi kalau CBSEM itu minimal 10 kali
item. Misalnya kita punya 5 variabel, masing-masing variabel ada 20 item, berarti 20 kali 5 100, 100 kali 10, 1000 sampelnya. Ya. Tapi kalau FBSM 100 sudah cukup. Karena exploratory, jadi hanya satu panahnya. Ya, itu. Nah, makanya kita kadang-kadang sampelnya ternyata banyak yang gugur. Pada waktu analisis data awal, outliernya hilang, gugur. Normalitas gugur, ini gugur. Katakanlah 1000 tinggal 300 misalnya, atau misalnya 600 tinggal 300. Waduh, banyak yang gugur. Terpaksa pakai PLSM ini. Ya, kita pakai PLSM. Jadi eksploitasi bukan konfirmasi. Nah, begitu. Jadi tetap jalan penelitiannya. Jadi kalaupun sampelnya kurang, kita pakai PLSM. Tapi kalau sampelnya cukup, yaitu 10 kali lipat item butir total, ya kita pakai CBSEM. Nah, ini kira-kira ini program yang untuk SEM program banyak. Untuk CBSEM itu bisa AMOS. Biasanya saya pakai AMOS. Ini SPLS ini. Produksi dari SPLS AMOS. Terus Israel biasanya. Kita di UNY itu Israel AMOS. Tapi saya seringnya pakai AMOS. Ya. Nah, tapi ya, kalau yang pakai VBSEM-nya, saya pakai Smart PLS. Smart PLS. Itu silakan Anda bisa milih ini. Tergantung punyanya program dan kesukaannya. Saya AMOS saya lebih cocok. Ya. Oke, begitu. Ini yang bawa aja. Untuk kovarian itu 10 kali jumlah item. Tapi kalau untuk PLS tadi itu 150 kasus sampel, sudah cukup. Jadi tidak perlu banyak ini. Tidak terkait dengan item. Tapi kalau ini terkait dengan itemnya. Ya tadi saya katakan misalnya 5 variabel terikat, masing-masing 20 item yang valid dan reliable kan. 20 kali 5 berarti 100. 100 kali 10, 1000 berarti. Minimal 1000 sampel. Ya, untuk ini. Tapi kalau PLSM cukup 100, 150 udah cukup. Ya. Oke, untuk desain itu ada terminologi yang harus kita pahami, yaitu variabel eksogen atau konstruk eksogen, yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi ini menuju ke variabel lain itu. Itu namanya variabel eksogen. Kalau endogen nerima atau ya dipengaruhi variabel lain. Variabel yang dipengaruhi variabel lain. Panahnya adalah yang dari eksogen ke endogen panahnya. Tuh. Jadi panah itu dari endogen, eksogen ke endogen. Kemudian ada istilah variabel laten. Itu variabel yang tidak dapat diamati atau diukur secara langsung. Contoh, motivasi. Kita tidak bisa mengukur motivasi secara langsung. Maka kita menggunakan yang namanya item butir. Pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan. Dimensi, kemudian subdimensi bisa, kemudian barulah ada item butir. Dengan item itulah kita bisa menjumlah item itu, misalnya skala Likert, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, item nomor 1 ngisi 5. Sampel A, sampel B ngisi 4. Itu kita jumlah. Nah, itulah yang disebut dengan variabel laten. Jadi variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, maka kita menggunakan pertanyaan atau item butir. Kalau variabel yang diamati dapat diukur langsung, misalnya prestasi kognitif, kan punya nilai itu. Benar salah, ya. Prestasi kognitif, keterampilan proses sains, kemudian ada lagi tinggi badan, berat badan, itu adalah variabel terus diamati. Kemudian variabel yang diamati maupun laten bisa bersifat independen variabel, bisa bersifat dependen variabel. Jadi ini untuk tipe-tipe SEM, ada yang paling sederhana adalah analisis PET, analisis jalur. Analisis sebenarnya SEM itu sendiri itu gabungan model jalur dan CFA dan PA. Tapi analisis jalur itu juga bagian tipe SEM. Kalau analisis jalur itu apa?
menjumlah variabel item itu jumlah total dari item. Jadi hubungan antar variabel. Tapi kalau sudah SEM, yang ini, yang model SEM ini, itu adalah antar variabel sampai dimensi dan itemnya terlihat. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada analisis faktor, ada CFA, EVA, model struktural, perubahan laten dan sebagainya. Ini contoh analisis jalur nih. Jadi bentuknya kotak. Jadi harus kita pakai kotak. Kenapa pakai kotak? Karena ini jumlah dari item. Variabel laten maupun variabel yang diamat, obskur variabel pakai kotak. Tapi syaratnya ada untuk variabel laten. Harus unidimensi. Jadi kalau tidak unidimensi, kita tidak boleh menjumlah variabel item. Mungkin kadang-kadang banyak yang tidak tahu itu. Jadi kita tidak boleh sembarangan menjumlah item. Misalnya waktu MANOVA, ANAVA misalnya. Untuk variabel laten ini, motivasi misalnya, jumlah itemnya 30, total kata 90. Itu nggak boleh sebelum diperiksa variabel latennya apakah unidimensi atau tidak. Kalau unidimensi, boleh kita jumlah item itu. Tapi kalau tidak unidimensi, sampai tingkatan dimensi, bukan tidak sampai variabel. Misalnya ada 4 dimensi, ternyata tidak unidimensi. Syarat unidimensi misalnya variannya di atas 19% varian. Kalau misalnya variannya 15%, 14%, itu berarti tidak unidimensi, tidak boleh menjumlah item. Tidak boleh. Jadi ANAVA tidak boleh jalan kalau variabel total itu nggak boleh dijalankan. Tapi dimensi yang boleh jalankan. Uji beda dimensinya gitu. Kalau uji beda variabel nggak boleh kalau tidak unidimensi. Itu syarat mutlak. Makanya ini kotak itu artinya jumlah total variabel item misalnya. Untuk variabel terobservasi ya kotak langsung, tidak ada item-item karena itu variabel terobservasi. Misalnya prestasi belajar misalnya. Itu mesti kotak, nggak mungkin elip. Kalau variabel laten itu nanti elip, terus ada dimensi begitu. Ini tapi kalau untuk path analisis harus dijumlah, makanya bentuknya kotak-kotak. Nah, ini adalah variabel, contoh variabel laten. Nanti model EVA dan CFA, nanti kita lihat. Ini model struktural dan sebagainya, ini variabel laten. Ini varian tipe yang lain. Sekarang ini adalah simbol-simbol tadi yang kalau kotak ini variabel terukur atau variabel teramati atau terobservasi, misalnya prestasi kognitif itu kotak kalau dijumlah. Tapi kalau variabel laten harus elip atau lingkaran begini. Ini panah dan ini dan seterusnya. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam ini. Ini adalah variabel eksogen seperti ini, endogen seperti ini, eksogen dan seterusnya. Sekarang di dalam proses itu ada 2. Ada model struktural, ada model pengukuran. Itu yang ini ada model pengukuran seperti CFA misalnya. Strukturalnya itu gabungan dari CFA itu CFA digabung jadilah model struktural. Ini contoh model pengukuran CFA. Jadi nanti kita lihat, nanti di sini ada. Ini contoh CFA. Ini item, ini errornya, yang ini ada dimensi atau faktor. Nanti saya beri contoh nanti, misalnya untuk kegigihan akademik misalnya. Jadi ini item-item yang ini variabel laten ini. Ya, ini dimensi, ini itemnya. Kemudian ini sudah struktural gabungan dari CFA. Nah, untuk apakah model kita baik atau tidak, itu harus ada indeks kecocokan. Ada 3 buah ini, indeks kecocokan absolut, indeks kecocokan relatif, indeks kecocokan. Ini semuanya ada batas-batasnya. Kalau baik itu berapa? Jadi kita pakai good of fit-nya berapa? Pakai GFI misalnya, pakai CFI, yang ini pakai TLI, yang ini pakai, silakan bisa RMCA untuk menentukan apakah model kita itu sudah good fit atau tidak, belum gitu.
Ya. Nah, ini contoh ya. Mungkin masih banyak yang terus terang ya mahasiswa ya, waktu S1 yang S2 di kita masih belum paham bagaimana mengembangkan instrumen. Jadi namanya instrumen ukur itu, ya, ini misalnya pengembangan itu sampai SEM, prosesnya bagaimana prosedurnya. Mengembangkan instrumen itu kan ada menggunakan yang sudah ada. Jadi dari jurnal orang Eropa misalnya ambil sudah ada. Jadi kita gunakan betul-betul kita gunakan mulai dari dimensinya, itemnya kita gunakan. Atau kita adopsi dan adaptasi, misalnya itemnya kita tambah, tapi dimensinya tetap. Ya, dimensinya misalnya contoh kegiatan akademik misalnya. Ada 3 dimensi, komitmen, tantangan, dan kontrol. 3 itu. 3 dimensi ini kalau kita mengadopsi dan menggunakan, kita nggak boleh berubah ini. Dimensi itu tetap adalah komitmen, tantangan, dan kontrol harus tetap. Itu 3 itu. Mungkin kita ngambil itemnya sudah ada, kita ambil. Berarti yang pertama itu. Atau yang kedua kita tambah itemnya. Berarti kita harus tahu definisi operasional dimensi itu. Supaya kita bisa menambahkan item. Dan itemnya itu ingat, tidak boleh redundant. Jadi membuat item yang pertanyaan itu menanyakan hal yang sama, itu nggak boleh. Namanya redundant. Kalau dalam soal prestasi kognitif, misalnya, atau variabel terobservasi, namanya tidak independen. Harus soal itu harus independen gitu. Harus bebas, tidak boleh saling ketergantungan antar soal. Misalnya soal 1 AB, nomor 1 misalnya tuliskan persamaan reaksi nomor A, nomor B, kalau reaksi B dilebihkan berapa sisanya, itu nggak boleh. Karena apa? Bergantung pada A. Kalau persamaan reaksinya salah, berarti nomor B-nya salah. Kalau persamaan reaksinya betul, nomor B belum tentu betul. Soal seperti ini itu nggak boleh. Itu namanya tidak independen. Makanya syaratnya ada independensi lokal. Syaratnya. Kalau untuk variabel laten, tidak boleh redundant. Jadi menanyakan hal yang sama gitu. Tema definisi operasional yang sama itu nggak boleh. Nah, makanya ini harus hati-hati. Menggunakan sudah ada itu gampang, itu yang sudah ada langsung kita gunakan. Mengadaptasi itu kita tidak boleh mengubah dimensi, tapi menambah itu mengambah misalnya instrumennya itu untuk pendidikan sains digunakan pendidikan kimia, atau sebaliknya instrumen pendidikan kimia dipakai pendidikan sains. Misalnya begitu. Jadi misalnya sainsnya ganti kimia gitu misalnya. Terus tambah item misalnya dan sebagainya. Itu. Kemudian yang ketiga itu mensintesis. Jadi betul-betul menggabung-gabungkan dimensi dari berbagai definisi. Ya, si A 3 dimensi, si B 6 dimensi. Kemudian ketemulah, saya 4 dimensi sesuai dengan populasi kita. Maka itu namanya sintesis. Tapi kalau menciptakan yang paling tinggi ini, itu betul-betul nggak ada di jurnal manapun tentang variabel itu, nggak ada. Apalagi dimensi yang maka kita membuat namanya variabel terikat, suatu definisi variabel terikat apa, terus dimensinya apa saja, definisi operasional dimensinya, terus baru item. Betul-betul ini tingkat tinggi nih menciptakan ini. Jadi dicari di mana-mana variabel itu tidak ada gitu. Maka kita menciptakan. Tentunya berdasarkan kajian teori, misalnya dengan tadi grounded teori tadi misalnya, ya dan sebagainya. Maka keluarlah suatu teori terus begitu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan yang sudah ada, mengadopsi dan mengadaptasi, kita hanya kita konfirmasi saja. Maka analisis empirisnya, valida empirisnya, analisis faktor kita konfirmasi saja. Atau langsung pakai RAS model boleh, atau pakai CFA boleh. Jadi yang penting dimensi tidak boleh berubah. Cuma yang berubah itu itemnya valid apa reliable. Cuma itu. Gugur apa lanjut item itu. Nah, itu kalau menggunakan yang sudah ada dan mengadaptasi atau adaptasi. Karena dimensi di ini
Di dua itu tidak berubah. Tapi kalau mensintesis menciptakan itu kita menciptakan dimensi. Maka kita harus eksploratory. Betulkah dimensi teoritis sama dengan dimensi empiris? Kemudian kita konfirmasi. Barulah setelah itu barulah kita punya instrumen yang valid reliable yang sudah bisa kita gunakan. Nah, itu. Jadi beda analisis kalau itu memang dia mensintesis, Nantinya kalau menciptakan, kita langsung. ya, gitu. Kemudian prosesnya ya tadi setelah itu barulah kita pengambilan data penelitian, pengukuran, kemudian hubungan antar jalur kalau memang itu kita butuhkan, kemudian barulah SEM. Bisa saja analisis jalur nggak perlu. Langsung dari 2 ke 3 ke 4 bisa saja, ya begitu. Sekarang inilah langkah spesifik dari SEM, mulai spesifik model dan model. Ini contoh, saya memberi suatu contoh jurnal yang ini bukan jurnal kita, artinya bukan jurnal bimbingan saya, tapi jurnal di Royal Society Chemistry, RSC, CREP itu. Contohnya judulnya ini, analisis model struktural hubungan sikap mahasiswa terhadap kimia, pengetahuan konseptual awal tentang kimia, kemampuan matematika mahasiswa terhadap prestasi mahasiswa dalam kimia. Ini contoh jurnal, artikel jurnal, contoh. Ya. Terus tujuannya untuk menghubungi hubungan ini, hipotesisnya ada 4 ini, yaitu bagaimana model SNMK ketiga prediktor akan cocok data lebih baik daripada model tanpa dimasukkannya pengetahuan tanggal awal sebagai prediktor. Itu sebenarnya ini kita baca. Jadi seperti ini maunya. Hipotesis pertama seperti ini, hipotesis kedua seperti ini. Ini tidak ada hubungan antara pengetahuan awal, konsep awal dengan prestasi, tidak punya hubungan. Apakah model ini lebih baik daripada model tadi? Jadi hipotesisnya tadi, ya, mencari model yang terbaik. Apakah ini analisis jalur ini? Tanpa analisis jalur juga bisa, nggak perlu jalur. Tapi kalau perlu ya bagus ya. Jadi saya ini lagi, ya 4 ini. Jadi ada 4 hipotesis kira-kira ini. Ya. Nanti kita lihat ya, kita lihat saja. Nah, model analisis jalur bisa model A, model B, mana yang terbaik? Jadi sebenarnya analisis jalurnya ini, mana yang terbaik ini antara model A atau model B? Untuk ini kotak menunjukkan variabelnya di jumlah total. Jadi istilahnya variabel laten jadi variabel terobservasi. Attitude itu kan variabel laten. Jadi ini variabel laten, ini jadi variabel terobservasi kotak. Jadi 2 modelnya mana yang terbaik gitu. Ini path analysis. Kemudian di contoh lagi, jadi hubungan itu tidak bisa saja bukan antar variabel, tapi antar dimensi. Contoh ini adalah kegigihan akademik. Kegiatan akademik itu ada 3 dimensi, yaitu komitmen, tantangan, dan kontrol. Tetapi dalam penelitian jurnal itu hanya untuk kegiatan akademik yang diteliti, dia tertarik pada komitmen saja. Jadi tidak untuk tantangan kontrol tidak tertarik dia. Bagaimana hubungan dengan conceptual learning science, bagaimana dengan efikasi, kepercayaan diri, self-efficacy, learning self-efficacy. 4 ini ya. Kita lihat modelnya. Nah itu. Jadi di academic hardiness, kegiatan akademik hanya komitmen saja yang ingin tahu bagaimana komitmen terhubung dengan dimensi. Jadi ini hubungan bukan antar variabel, tapi dimensi dengan dimensi. Jadi yang conceptual learning science ada 3 dimensi, yang science learning self-efficacy ada 4 dimensi. Dia mengambil untuk komitmen saja. Bagaimana hubungan antar dimensi? Apakah betul model ini seperti ini itu betul tidak? Ya, hipotesisnya begitu. Tentunya ini kan
belum ada itemnya. Kalau ada lingkar begini ini harus ada item dimensi. Ada item itu loh. Tapi ini belum lengkap. Yang lengkap adalah yang ini. Nah, itu. Seperti ini. Komitmen dengan dimensi M, CP, US ini. Inilah sudah SEM-nya. Ternyata M dengan sini nggak ada hubungan, ini dengan ini nggak ada hubungan. Jadi hubungan antar dimensi 0,68 sangat signifikan. Tapi kalau M dengan G hanya signifikan gitu. Bahkan ini kecil banget ini. Nah, jadi ini model yang dari tadi. Contoh. Ya. Contoh dari ini. Dari ini. Ini kan hipotesisnya seperti ini. Lihat. M dengan SC, M dengan EA. Menurut dia apakah ada hubungan? Ternyata tadi M dengan SC nggak ada hubungan. M dengan EA nggak ada. Jadi inilah model yang terbaik dari itu, dari model tadi yang hipotesis. Ya. Nah, begitu. Sekarang ini contoh untuk judul tadi. Langkah pertama adalah spesifik model. Jadi variabel dalam model jenis tentukan secara eksplisit di tahap ini. Ada variabel endogen, yaitu prestasi kimia. Sedangkan variabel eksogen, yaitu sikap terhadap kimia, pengetahuan konseptual sebelum ini, kemampuan matematik. Jadi kalau endogen itu adalah yang dituju, yang dipengaruhi, ini yang eksogen itu yang mempengaruhi. Kira-kira itu. Nah, kemudian kita buat tabel yang variabel endogen adalah prestasi kimia. Ini variabel terobservasi. Kemudian sikap kimia terhadap kimia, pengetahuan sebelumnya, kemampuan matematik. Ini adalah variabel laten. Yang bawah kemampuan matematik adalah variabel terobservasi. Ada 3 dimensi di sini. Ya. Ada untuk sikap kimia ada 2 dimensi. Yang pengetahuannya ada 3 dimensi. Sehingga seperti ini analisis jalurnya. Idealis modelnya seperti model 1 seperti ini, analisis jalur. Bagaimana kira-kira hipotesis seperti ini? Yang kedua tadi apakah pengetahuan awal ini dengan prestasi kalau dihilangkan gimana modelnya? Apakah lebih baik atau tidak? Kemudian yang ini SEM-nya. SEM-nya model tadi. Yang tadi kan analisis jalur ini, path analisis. Ini SEM-nya. Apakah ini sudah baik atau tidak? Ini adalah model kedua, yaitu pengetahuan awal tidak memiliki hubungan, tidak mempengaruhi prestasi. Sini nih ya, kosong ini panahnya nih ya. Jadi ada model, ini model 3. Kebetulan dia hanya memiliki model 3 model. Kemudian model-model yang 3 diajukan tadi kan 3 model. Kemudian diidentifikasi apakah over identified atau tidak. Pakai perhitungan, makanya ini setengah P, P plus 1 dan seterusnya, terutama model 2 dan 3, karena kan yang satu path analisis, yang model SEM-nya saja. Apakah 2 model itu secara teoritis bagus tidak? Ya, kalau bagus ya kita lanjut, model itu berarti bagus, kita lanjutkan. Estimasi modelnya bisa menggunakan ML, bisa GLS dan seterusnya. Nah, untuk di jurnal ini gunakan ML nih. Ya, dan seterusnya. Jadi hasilnya ini untuk analisis jalur seperti ini dengan R kuadrat ini 46%. Ini jalur ini sebenarnya ada apa signifikan, ini sebenarnya sangat signifikan ini. Ya. Kemudian ini model yang kedua ini untuk yang sini 0,50% dan seterusnya juga signifikan. Kemudian yang model ketiga ini, dan kesimpulannya kita evaluasi dengan untuk model baik itu harus di indeks kecocokannya harus baik gitu. Apakah CFI-nya baik tidak, setidaknya minimal 0,9, SMRA atau RMCA dan seterusnya banyak ya. Banyak indeks kecocokannya.
Ini kesimpulannya. Dari analisis menunjukkan varian depresi untuk model 2 69%, yang model 3 itu adalah 57%. Berarti yang terbaik adalah model 2. Saya model 2 yang paling baik. Jadi model yang lengkap tadi ada hubungan. Sedangkan analisis jalurnya 46% PET analisis. Yang PET analisis dilakukan boleh tidak boleh. Tapi ini orang ini pakai PET analisis. Harusnya model kedua juga berapa persen juga harusnya ini. Tapi di jurnal ini tidak dilakukan. Dia hanya mencari SEM terbaik. Inilah yang 2 inilah 69% ini yang. Jadi model yang mana yang bagus? Yaitu model ini. Ini yang paling bagus. Jadi model hubungan antara variabel-variabel ini, inilah model terbaik. Kemudian simpulan penelitian ini tadi ini yang masuk akal, model 3 model, tapi model 2 yang hubungan terbaik. Model 2 itu cocok, lebih baik daripada model 3. Kira-kira itu hasil modelnya. Ini ada contoh judul artikel yang saya bimbing tadi yang di musim COVID itu. Jadi sebenarnya ada 6 artikel ya. Ini yang Scopus semua nih. Misalnya ini struktural untuk pendekatan ini proto learning, academic present, dan school climate. Nah, ini ada perbandingan kognitif muda, dan seterusnya. Yang ini ada Anissa, masa S3. Yang Anissa sudah lulus, ini yang Anissa, Desvi Anissa sudah lulus. Ya, 4 tahun ini baru lulus. Ya. Ini ada 2 artikel. Kemudian yang Sudarto ini, Abu Kasim ini, Pak Darto, ini mungkin semester ini akan selesai. Ya. Sudah mau maju. Kalau di tempat kami, kalau minimal 2 artikel Scopus, boleh mengajukan RPL, artinya tidak perlu ujian terbuka. Jadi hanya ujian tertutup. Jadi tidak perlu ujian terbuka. Karena apa? Minimal punya 2 Scopus. Ya. Boleh mengajukan, tidak perlu ujian terbuka. Kalau Pak Sudarto ini, Abu Kasim punya 3 ini. 3 Scopus. Kalau Anissa ini sebenarnya ada 3, tapi yang 1 jurnal internasional tidak terskopus ini. Jadi itu. Kemudian saya akan melanjutkan terkait dengan lebih bagaimana contoh suatu contoh, misalnya kita hanya 1 variabel. Bagaimana model SEM 1 variabel, yaitu kegigihan akademik saja. Nah, ini contoh artikel misalnya SEM untuk model kegigihan akademik. Jadi hanya 1 variabel saja. Nah, untuk prosedur itu pertama yaitu mengembangkan instrumen ukur. Jadi ini sebenarnya kegigihan akademik ini mengkoreksi dari yang ada. Ya. Misal ini, menurut CRIT, ini bahwa kegigihan akademik in science ada 3 dimensi, komitmen, tantangan, dan kontrol. Kami koreksi, untuk populasi Indonesia, kita berpikir bahwa kontrol itu tersplit, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Makanya kita mengajukan sebenarnya 4 ini. Kita sintesis, kita ketemu bahwa kegigihan akademik ada 4 dimensi. Kalau di luar negeri, di Eropa atau Amerika, budayanya beda. Populasi mereka, namanya kontrol itu, eksternal mau internal jadi 1. Tapi kalau di kita berpikir bahwa kontrol itu kan dari diri sendiri dan lingkungan. Kalau di Indonesia, kalau tetangga kita beli mobil,
yakin panas dingin itu tetangganya, ya kan? Artinya ada kontrol eksternal itu sangat berpengaruh. Maka mesti split. Tapi kalau orang barat, tetangganya punya mobil, jungkir balik, nggak urusan. Sangat individualis mereka. Mereka nggak urusan, kontrolnya kontrol dari dalam, yaitu dirinya dan keluarganya cuma. Makanya kita mengajukan secara sintesis bahwa kontrol itu tersplit jadi dua, yaitu kontrol internal, yaitu dalam diri dan keluarga, diri sampel dan keluarga, kontrol eksternal yaitu teman sebaya, tetangga, media sosial, itu kontrol eksternal. Makanya kita berpendapat bahwa untuk kegiatan akademik ada 4 dimensi. Kita merevisi yang sudah ada, yaitu 3 dimensi untuk yang itu adalah populasi di Eropa, 3 dimensi. Tapi di Indonesia kita meyakini bahwa 4 dimensi. Untuk itulah kita uji, kita kembangkan, betulkah itu yang kita sintesis. Makanya prosedurnya adalah melalui EVA, kita explore. Jadi kita exploratory dari 3 ini, kita lakukan exploratory factor analysis. Ternyata dari exploratory factor analysis, kita tahu, oh sampelnya mencukupi, faktor loading untuk masing-masing item butirnya, wah di atas 0,7 sudah bagus, ya kan? Kemudian setelah itu kita Bartlettnya juga tes Bartlett juga P jauh di bawah 0,01 ya. Kemudian faktor loading kita exploratory ada 4 dimensi betul. Jadi dugaan kita bahwa kegiatan akademik itu ada 4 dimensi betul, ternyata itu hasil validasi empiris itu 4 dimensi, itu 4 faktor. Ini faktor 1, faktor 2, faktor 3. Jadi tepat dugaan kita hasil sintesis dari teoritis, ya. Kemudian kita validasi empiris, cocok 4 faktor. Kemudian dari unidimensi ini lihat, skill plotnya dari nilai eigen pertama kedua sangat tajam. Kemudian variansinya bahkan di atas 40% variannya, ya. Variannya nggak saya contoh, tapi ini jauh di atas 20%. Jadi ini bukti bahwa kegiatan akademiknya itu unidimensi. Berarti kita boleh menjumlah item kalau sudah unidimensi seperti ini. Jadi misalnya uji analisis varian MANOVA misalnya, kita menjumlah kegiatan akademik jumlah total menjadi total variabel item itu boleh. Karena apa? Unidimensi. Tapi kalau tidak unidimensi nggak boleh. Tidak boleh menjumlah variabel itu jadi jumlah total, nggak boleh. Nah, ya. Kemudian dari validitasnya ini item reskulasnya jauh di atas 0,3. Jadi sangat baik sekali secara EVA. Kemudian kita lakukan selanjutnya kita konfirmasi. Betulkah yang kita lakukan tadi? Kita konfirmasi. Ini sebenarnya untuk validitas, kontrak validity dan reliabilitas sebenarnya. Ini. Jadi ternyata di sini lihat indeks kecocokannya RMSA kan di bawah 0,05, 0,05, 0,02. NFI, TLI-nya jauh di atas 0,95. Berarti ini good fit semuanya. Berarti yang tadi kalau EVA kemudian kita konfirmasi faktor loadingnya ada yang mengatakan untuk faktor loading itu 0,5. Tapi ada yang mengatakan 0,3 ke atas sudah bagus, kategori sedang. Kalau 0,5 ke atas baik, ini 0,45. Walaupun ini yang bermasalah, tapi ini kategori di atas sedang. Jadi inilah yang CFA-nya. Barulah setelah kita CFA, kita lihat apakah hubungan antar dimensi. Kita ngajukan model 1 misalnya. Oh, hubungan antar dimensi seperti ini. Untuk model 1 ini. Ini lihat.
Kemudian model kedua ini kan 23, ini 35, 46. Apakah kita punya alternatif model lain? Kita lihat juga hasil model pertama itu gimana nih? Dari sininya lihat, ada yang antara kontrol eksternal dan komitmen itu 0,02, masih di bawah 0,01. Jadi nanti dilihat ininya, CR minimal, berapa V minimal, ini dihitung sebenarnya nantinya, constructability-nya, varian ekstrak dihitung, juga AFV-nya nanti dihitung. Ya. Tapi kalau secara ini kasar aja, ini P-nya itu sudah jauh di bawah 0,01 signifikansinya. Berarti ini sudah bagus untuk model ini. Kemudian ininya juga, walaupun di sini antara ini estimasi 0,228, ya, tetapi di sana kan signifikan, sangat signifikan masih. Tadi kan 0,02 P-nya, masih kita bisa terima. Kemudian model kedua itu yang ini tantangan ke kontrol ini kan kita tidak anukan, kita hubungkan. Ternyata ini lebih bagus lagi nih, sangat faktor loadingnya sangat tinggi, gitu kira-kira. Nah, kemudian ini hasilnya, tuh lihat P-nya itu jauh di bawah 0,01. Secara kasar sebenarnya harusnya juga dihitung CR, VR, AFV-nya, VE, AFV dihitung juga harusnya. Ya. Tapi secara terlihat itu sudah bagus. Ini juga begitu, ini lihat. Di atas 0,4 semua. Ada yang mengatakan 0,3 itu sudah bagus di atas load. Kemudian kesimpulannya apa? Jadi untuk populasi Indonesia, ini kan penelitian di Padang nih, populasi di Sumatera Barat. Ternyata kita bisa mengkoreksi yang di Eropa ini atau Barat. Orang Barat itu untuk kegiatan akademik itu hanya 3 dimensi. Ternyata di kita, untuk populasi Indonesia, orang Timur, yang jelas hubungan tetangga, media sosial, teman sebaya itu sangat berpengaruh gitu. Itu tersplit gitu loh. Dia memiliki dimensi tersendiri. Jadi bukan hanya 3 dimensi. Tapi kalau di luar negeri kontrol ini adalah orang luar negeri kan individualis. Tetangga tidak berpengaruh pada mereka. Mungkin teman sebaya pun nggak berpengaruh. Kemudian media sosial mungkin nggak berpengaruh. Mereka punya kontrol sendiri. Kalau di kita, justru kontrol internal itu dari dirinya dan keluarga, eksternal itu dari teman sebaya, lingkungan tetangga, dan media sosial itu berpengaruh. Sehingga disimpulkan untuk populasi Indonesia, kegiatan akademik itulah ada 4 dimensi ini yang mempengaruhi, yang apa namanya, yang berpengaruh di dalam kehidupan. Ya. Saya kira itu dari saya, mohon maaf, ya, yang bisa saya sampaikan itu saja. Mungkin nanti kita berdiskusi bersama. Saya terus terang juga tidak ahli-ahli banget gitu. Karena dalam keterpaksaan karena COVID ya, terpaksa harus belajar dan membimbing bersama mahasiswa, berdiskusi mahasiswa. Jadi masa S2, masa S3 pada saat COVID dulu itu saya mesti SEM. Ya. Tapi sayangnya terus terang ya, kalau mengusulkan hibah pasca, hibah dokter SEM itu nggak akan lolos. Karena apa? Yang jurinya nggak paham, yakin itu. Ya, karena terus terang sangat minim masih untuk yang pendidikan sains dan pendidikan itu sangat minim. Kalau di akuntansi misalnya, pendidikan manajemen itu akan sudah sangat terkenal gitu. Tapi kalau untuk di pendidikan sains, untuk itulah kadang-kadang sudah putus asa. Jadi hibah magister, hibah pasca ya. Wah, kok kalau SEM gagal terus itu. Yang diterima yang R&D. Waduh, sampai-sampai ini jurinya hanya paham R&D, nggak paham yang lain. Jadi makanya kemudian ini gimana ya? Saya bimbingnya susah juga ke mahasiswa. Jadi harus berhadapan intensif gitu. Walaupun sudah suruh baca, suruh lihat di YouTube, ya, suruh latihan. Tapi tetaplah harus betul-betul kita bersama-sama
berhadapan-hadapan untuk jadi energinya lebih besar dibanding R&D gitu. Makanya kemudian saya sekarang COVID sudah berlalu, kita kembali R&D. Saya sudah ini membimbing S3 2 ya R&D. Jadi pengembangan. SEM-nya karena mengusulkan proyek nggak lolos itu sudah sampai bosan gitu. Saya kira begitu Bu. Ini hanya keluhan yang terakhir itu ya, keluhan terkait dengan apa namanya ini. Monggo. Ya, baik Prof. Terima kasih banyak untuk penjelasannya yang sangat jelas, sangat rinci, dan membuat kami juga termotivasi, Prof. Sangat termotivasi, dan ternyata ada begitu analisis yang lebih inovatif karena kami biasanya hanya menggunakan analisis manual, bahkan hanya berhenti di SPSS, mungkin hanya sampai uji T, ANOVA, Nah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk oke. insight-nya. Baik, Bapak Ibu, monggo Prof kalau ingin istirahat atau minum terlebih dahulu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke diskusi begitu. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Prof Hari terkait dengan seperti apa analisis SEM secara lebih detail lagi, atau mungkin yang terkait dengan penelitian milik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan menekan tombol raise hand atau menuliskan di chat, nanti akan kami bacakan. Oke, monggo Bapak Ibu dipersilakan. Kalau belum ada, bisa saya, Bu. Oke, oh Pak Iqbal. Ya, Selamat terima pagi kasih. Bapak. Oke, Matur nuwun. silakan Terima Pak kasih. Iqbal. Ya, Ibu Nurul, kemudian yang terhormat Pak Prof. Hari Sutrisno dan Prof. Saya mungkin agak terlambat tadi, tapi kalau saya lihat dari SEM itu apakah Science Engineering Matik atau ya, kemudian dari paparan Prof tadi, kalau kebetulan di prodi saya juga prodi baru, Prof. Jadi di prodi pendidikan IPA S2 Universitas Hairun, Prof. Ya, ya. Ya, jadi kalau misalnya ada mahasiswa dari matematika juga satu orang, kemudian kalau riset akhir di tesis itu, apakah kita bisa sambung dengan sains, matematika, atau kayak STEM atau STEMA itu Pak Prof? Ataukah fokus kepada IPA dan matematika, Prof? Nah, terus tadi dilanjutkan dengan Ibu Moderator, selama ini kita hanya analisis uji T dan ANOVA gitu ya. Mungkin bisa Prof menjelaskan. Terima kasih. Ya, langsung aja ya, Bu. Ya, Prof. Ya, monggo, Prof. Terima kasih, Pak. Jadi SEM ini adalah Structural Equation Modeling. Jadi Oh ya. pemodelan persamaan struktural tidak ada kaitannya dengan STEM ya, Sains, Teknologi, Ya. Engineering, Matematik, nggak ada sains. Ya. Jadi nggak ada kaitan. Bapak dari Khairun ya. Iya, Pak. Ini Pak Abu Kasim, Sudarto Abu Kasim dari Muhammadiyah Ternate, Pak. Oh, untuk semua Mahasiswa S3 saya. Maluku Utara ya. Iya, Maluku Utara. Ya. Beliau ini mungkin akhir semester ini akan ujian. Beliau juga 4 tahun ini baru lulus untuk SEM juga. Dulu karena S2 beliau itu dulu analisis jalur, PET analisis S2-nya. Terus saya menawarkan, wah ini kebetulan kita lanjutnya yang lebih tinggi aja, lebih kompleks. PET analisis plus analisis faktor jadi SEM. Oke Pak. Nah, akhirnya malah lebih lengkap. Disertasinya 700 halaman. Bayangkan, untuk tidur bantal bisa itu. Jadi 700 halaman. Yang kemarin yang S3 dari Riau 200 halaman. Lah ini 700, 3 kali lipat lebih. Ya. Ini yang kan sama-sama SEM ya. Yang 200 halaman aja sudah ketebal, yang ini 700 halaman ini. Lebih tebal lagi. Makanya saya suruh filenya kalau bimbingan per bab atau itu bab 3-nya separuh. Nggak kuat komputer saya. Jadi itu Pak.
Jadi ini adalah terkait dengan model pembelajaran. Misalnya dalam suatu siswa, misalnya, apakah prestasi siswa itu dipengaruhi motivasi, dipengaruhi oleh langgam belajar, kemandirian belajar, kemudian kepercayaan diri. Variabel itu kira-kira modelnya bagaimana, model hubungannya. Nah, kita mencari model hubungan yang terbaik. Begitu. Misalnya antara motivasi, kepercayaan diri, attitude, kegiatan akademik, kemandirian belajar terhadap prestasi. Mana yang variabel eksogen, variabel antara, variabel endogen. Jadi kita membuat model hubungan karakter peserta didik itu, kira-kira modelnya mana. Nanti kita tahu di dalam bedanya SEM itu apa. Kita sampai tahu item apa yang mempengaruhi. Jadi ini sangat apa ya istilahnya, sangat halus gitu. Ini analisisnya. Karena bukan sekedar hubungan, tapi sampai ini nih. Misalnya M1 itu berapa? 60%. Yang paling tinggi berapa? Ini kan 68, 57%. Berarti ini yang 68 itu kan tinggi nih. Sumbangan item M5 itu. Yang rendah itu M4. M4 itu apa? Kita coding. Item M4 itu bertanya tentang apa? Kira-kira bertanya codingnya apa? Oh, berarti katakanlah misalnya ini adalah motivasi, M itu motivasi. Motivasi di ini ada M, ini motivasi sebagai dimensi, M-nya itu tentang misalnya saya bermotivasi karena teman saya, teman sebaya saya rajin belajar. Berarti misalnya M5 itu tinggi itu karena teman sebaya itu berarti, oh kalau begitu, kalau bisa carilah, suruh cari teman sebaya yang jangan yang malas-malas gitu. Jadi SEM itu sampai detail. Kira-kira coding atau item apa yang sumbangannya tinggi, yang item apa yang sumbangannya rendah. Kalau tinggi kita pertahankan, rendah kita naikkan. Sebagai guru misal kita motivasi, kita naikkan supaya nyumbang tinggi. Misalnya ada sumbangan ini yang komitmen misalnya. 73 itu komitmen 6, komitmen 3 itu tinggi. Itu tentang komitmen tentang apa? Maka kita baca itemnya. Bertanya tentang apa? Oh itu tinggi, berarti kita pertahankan nanti. Supaya kondisi seperti itu kita tahan. Sekarang yang 60, ini rendah. Tentang apa itu? Item apa itu? Oh tentang ini. Oh berarti kita harus memacu itu supaya meningkatkan ini. Nah ini. Jadi SEM itu sampai detail. Sampai detail sekali. Sampai item butir yang pengaruh yang sangat berpengaruh yang mana, yang kurang berpengaruh yang mana terhadap komitmen ini. Nanti komitmen itu berapa terhadap ini kan kegiatan akademik komitmen ini, bagian kebudayaan ini berapa bisa kita lihat. Jadi kalau analisis varian, uji beda bisa beda. Misalnya kegiatan akademik antara eksperimen kontrol, hasil treatment misalnya. Bisa juga antar dimensi, komitmennya ada beda tidak? Boleh. Variabel juga boleh kegiatan akademik. Karena kegiatan akademik ada komitmen, ada tantangan, ada kontrol. Apakah dimensi mana yang beda, dimensi mana yang sama? Tapi kan kita tidak tahu itu mana sebenarnya yang nyumbang dalam komitmen itu. Kalau sini kelihatan nih Pak, kom 6 dan kom 4 itu menyumbang, kom 3 dan kom 6 itu menyumbang tertinggi di sini. Ini item apa? Kita baca nanti butirnya itu bertanya tentang apa gitu. Maka ini baiknya di coding gitu loh, disingkat, di coding itu biar cepat kita. Terus yang terendah 60 kom 5 itu tentang apa? Jadi begitu, SEM itu sampai kita tahu penyebab item mana yang nyumbang baik dan nyumbang kurang, begitu. Terus dimensi mana yang nyumbang baik dan nyumbang kurang, gitu. Tapi kalau path analysis itu dimensi dijumlah membentuk variabel. Hubungan antar variabel itu namanya path analysis. Tapi kalau SEM itu lebih halus lagi, antar dimensi. Misalnya penelitian ini kan bagaimana hubungan antara
kegiatan akademik, terus ini sebentar. Ini sebentar. Ini kegiatan akademik tapi yang dimensi komitmen saja. Conception of learning science 3 dimensi ini. Kemudian untuk science learning efikasi 4 dimensi ini. Bagaimana hubungan antar dimensi ini? Ini hipotesisnya begini. Betulkah hipotesis ini, model seperti ini betul? Ternyata tidak. Hasil SEM-nya. Tuh, inilah hasil yang SEM yang terbaik gitu. Dan hasil SEM-nya tahu, hubungan modelnya tahu, dan item-item yang menyumbang tinggi mana, yang rendah mana. Makanya nanti sebagai guru, kalau yang rendah kita naikkan, misalnya tentang item tentang teman sebaya misalnya, berarti itu kita iklim teman sebaya itu sangat berpengaruh misalnya. Oh, berarti kita harus bagaimana mengelola itu. Terus ada yang kurang misalnya item yang lainnya kok kurang, maka kita atasi bagaimana menyelesaikan untuk item itu. Jadi ini sangat halus sekali penyelesaian masalahnya sampai tingkatan butir. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Baik, Prof. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Iqbal kenal sama Pak Abu Kasim ya? Kenal enggak? Ya, Yang mau dia ternyata mungkin nggak kenal ya, walaupun satu kota ya. ya. Kalau pas ketemu, Prof, soalnya agak ke selatan, saya di utara. Oh gitu ya. Mungkin sudah Ya. pernah ketemu, cuma tidak hafal nama itu ya. Iya, itu ya. Matur nuwun, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Iqbal. Ya. Baik, matur nuwun Prof. Heri untuk jawaban pertanyaan dari Pak Iqbal. Bapak Ibu, ada pertanyaan kedua dari Ibu Fitriah dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Oke. Alumni kita ada yang di sana, Bu. Pendidikan kimia 4 orang. Ya. Di dosen baru. Oh, di Tanjung Pinang, Prof. Iya. Monggo. Nggih. Menawi Bu Fitriah ingin menyampaikan secara langsung. Ya, baik, terima kasih, Ibu. Nggih, terima kasih. Ya, salam kenal Prof. Hari. Terima kasih. Yang Prof maksud mungkin Pak Wisnu, Pak Rashid ya. Iya. Itu Pak masa Andra. saya S2. Iya, alhamdulillah beliau udah bergabung, Pak, di prodi Oh kami. iya. Oke. Iya. Salam ya Pak, nanti untuk iya. beliau. Gimana, Pak? Salam untuk Oh, beliau. iya, insya Allah nanti disampaikan. Iya. Iya, Pak. Tadi ini sebenarnya poin dasar sih, Pak, yang ingin saya konfirmasi saja. Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa syarat penyusunan instrumen itu tidak boleh saling bergantung ya, Pak, satu sama lain. Kemudian saya terpikir, bagaimana dengan jenis soal yang tipe tire begitu, Prof? Sedangkan soal tipe tire itu kan saling bergantung ya satu sama lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada ketentuan untuk jumlah minimal item yang seharusnya dikembangkan untuk setiap dimensi atau indikator itu? Demikian sih, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau memang itu saling bergantung, itu jadikan satu soal, bukan 2 soal gitu. Ya, soal yang berurutan itu satu soal, bukan soal yang lain gitu. Jadi antar soal itu nggak boleh bergantung. Jadi kalau memang itu satu soal ya udah, bergantungnya berarti kan di satu soal itu. Ya. Tapi untuk beda soal nggak boleh bergantung. Makanya namanya independensi lokal. Kalau untuk soal, tapi kalau untuk variabel data namanya redundant. Nggak boleh menanyakan hal yang sama, walaupun dengan pertanyaannya beda. Misalnya, di mana tempat tinggalmu? Ya kan? Di mana alamatmu? Itu menunjukkan hal yang sama, walaupun pertanyaannya beda, tapi itu nggak boleh. Pak ini, Pak siapa ini? Pak Sarjana UNG, nama tuh, apa namanya? Bocor. Mohon di-mute, Pak. Pak Sarjana UNG, mohon di-mute. Atau panitia yang mute, jadi. Oke, jadi begitu ya. Jadi
Untuk variabel laten itu tidak boleh redundant. Untuk variabel laten tidak boleh independen. Jadi syarat item itu 3, 4 sebenarnya. Tapi memang 3 lah. Unidimensi, independensi lokal, invarian parameter. 3 itu. Jadi kalau 3 suatu variabel terikat kita atau variabel kita itu lolos dari 3 itu berarti itu sudah baik. Jadi unidimensi itu berarti kita boleh menjumlah item. Kalau tidak unidimensi nggak boleh menjumlah item. Item nggak boleh dijumlah. Independensi lokal harus independensi lokal. Nanti ada beberapa teknik ya untuk analisisnya. Jadi artinya kalau variabel laten itu tidak ada redundant, kalau soal itu tidak saling bergantung. Jadi betul-betul independen. Yang 3 invarian parameter. Kalau soal ada invarian parameter soal, ada invarian parameter sampel. Invarian parameter soal itu misalnya soal 10. Nomor 1 sampai 5 mudah, nomor 6 sampai 10 susah. Nggak boleh soal seperti itu. Atau soal ganjil mudah, soal genap susah. Nggak boleh. Harus random. Tingkat kesulitannya random. Tidak boleh, misalnya soal atas, soal bawah, misalnya 10 soal, 1 sampai 5 mudah, 6 sampai 10 susah atau sulit. Tidak boleh. Berarti tidak invarian. Invarian parameter soal itu. Jadi soal genap, ganjil, terus soal atas bawah beda, mudah dan susah. Ganjil genap soalnya juga mudah dan susah. Nggak boleh. Harus random. Soal itu harus random. Makanya kita uji dengan invarian parameter. Jadi mungkin yang biasanya membuat soal susah, mudah, susah, hentikan, stop ya. Jadi harus random. Misalnya ganjil mudah, genap susah, hentikan, nggak boleh. Jadi harus random. Pokoknya random ya. Terus yang kedua itu tadi apa pertanyaannya? Berkaitan dengan jumlah minimal item, Prof. Apakah ada ketentuannya Untuk per dikembangkan dimensi berapa? minimal 2. Tapi walaupun beberapa saya baca 1 boleh. Tapi kalau saya mengikuti aliran yang 1 dimensi minimal 2 item. Ya itu. Jadi walaupun ada yang bilang 1 nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu tapi kalau saya masih berpendapat mengikuti yang 1 dimensi minimal 2. Misalnya berarti kalau 4 dimensi berarti harus 8 minimal. Ya. Jadi nggak boleh 1. Walaupun ada yang bilang ada yang mata boleh 1 gitu. Tapi saya masih yang mengikuti yang 2. Ya. Untuk per dimensinya. Jadi minimal 2. Begitu. Baik, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bu Fitria untuk pertanyaannya. Mohon maaf Prof, karena memang waktu hanya dibatasi hingga pukul 10. Saya kira untuk pertanyaan kita cukupkan 2 pertanyaan meniko saja. Kami sangat berterima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Prof. Hari, begitu juga dengan materi khususnya terkait dengan SEM. Ya, jadi kami jadi tahu bahwa ada analisis yang bisa mengkaji secara detail, bahkan per itemnya bisa diketahui mana yang paling memiliki peranan seperti itu ya, Prof. Atau itemnya ini baik atau buruk untuk hasil data yang sudah diperoleh. Sekali lagi terima kasih Prof. Hari untuk kehadiran serta materinya yang telah disampaikan kepada kami semua. Semoga semuanya bermanfaat. Sehat selalu untuk Prof. Hari. Kami kembalikan kepada MC terkait dengan penutupan acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Norita yang telah memandu jalannya prosesi dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Dr. Hari Sutrisno MSI. Terima kasih banyak Prof. Materi yang sudah dipaparkan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan baik hadirin, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi
dari penyerahan sertifikat yang akan dipandu oleh Koordinator Prodi S3 Pendidikan Sains, dalam hal ini Prof. Suyatno. Kami undang Prof. Suyatno untuk memberikan sertifikat sebagai simbolis dari kegiatan kita pada hari ini. Pada panitia yang bertugas, mohon dibantu untuk menampilkan sertifikat pada hari ini. Oke, terima kasih Mbak Fatim. Eh, Prof. Hari, terima kasih atas sharing materinya yang sangat luar biasa. Kayaknya kalau satu satu pertemuan nggak cukup nih Prof. Hari ya. Jadi eh, mungkin perlu beberapa pertemuan lagi agar apa ini, agar Bapak Ibu mahasiswa dan peserta nanti lebih mudah memahami terkait dengan apa, dengan analisis menggunakan SEM, khususnya untuk merancang atau menyusun apa disertasi sesuai dengan pengalaman yang Prof. Hari laksanakan. Oke, ini sebagai ucapan apa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Hari yang telah berkenan apa ini sharing pengetahuan terkait dengan apa analisis menggunakan SEM dalam rangka untuk penelitian tugas akhir baik di tingkat S2 maupun di tingkat S3. Mudah-mudahan selalu sehat dan barokah nggih Prof. Hari. Nggih, terima Terus kasih, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Suyatno yang telah memimpin jalannya acara dari penyerahan sertifikat kepada pemateri kita pada hari ini. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia, mohon izin kami mengingatkan untuk dapat mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom komentar Zoom. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan materinya, sudah di-share juga PPT yang ada dalam kolom komentar. Jadi sebelum meninggalkan room Zoom ini, mohon berkenan untuk di-download terlebih dahulu. Dan untuk record dari kegiatan kita pada hari ini nanti akan kami kirimkan bersamaan dengan pengiriman link sertifikat nanti dalam email Bapak Ibu masing-masing. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kegiatan kita telah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu boleh diberikan reaction love terlebih dahulu sebagai bentuk terima kasih kita kepada Prof. Dr. Hari Sutrisna yang telah memberikan banyak Dulu sekali ilmu kepada kita semua. Prof, terima kasih banyak. Dan kami berharap besar Prof untuk dapat diadakan jilid kedua yang nantinya kami harapannya bisa melihat secara real time atau langsung aplikasi dari CFA, kemudian sampai LS, EFA itu seperti apa. Dan kami berdoa kepada Allah, semoga jenengan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, panjang umur, dan senantiasa dapat memberikan ilmu kepada kami semuanya. Terima kasih banyak Prof. Hari Sutrisno, dan terima kasih juga diaturkan kepada Prof. Suyatno selaku Koordinator S3 Pendidikan Sains dan Prof. Eko Haryono selaku Koordinator Prodi S2 Pendidikan Sains. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada Bu Nurita selaku moderator pada hari ini yang telah memandu pada acara sesi penyampaian materi. Juga terima kasih diaturkan kepada rekan-rekan mahasiswa S2, S3 dari UNESA maupun luar Universitas Negeri Surabaya. Dari kami, mewakili panitia yang bertugas, kami memohon maaf apabila ada dari kami yang kurang berkenan. Semoga dari kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan ide-ide baru dan kita dapat terus berkontribusi untuk melahirkan penelitian-penelitian yang berdampak di bidang pendidikan sains. Naik sampan bersama sang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hari, terima kasih terima Bapak terus Ibu. saya semoga sehat semuanya. Sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materinya. Izin Ya, Nggih, matur Prof. nuwun, Prof. Oke, Makasih. terima Nggih, kasih matur Pak nggih. Ibas. Ya. Terima kasih.